Hai guys, apa kabar? Semoga selalu sehat ya, amin. Ini dia film yang banyak orang Indonesia nanti-nanti, yaitu Mortal Kombat tahun 2021. Hampir kebanyakan sudah tahu ya info dari film Mortal Kombat terbaru yang dibintangi salah satu aktor Indonesia yaitu Joe Taslim. Oke, di sini gue akan langsung saja membahas alur cerita filmnya. Jadi pastikan kuota kalian aman dan jangan lupa pasang earphone kalian. Enjoy. Jepang 1617 di kediaman Hanzo Asashi. Hanzo mempunyai keluarga kecil dengan dikaruniai dua anak laki-laki yang salah satunya masih bayi dan terdengar anak bayinya itu menangis. Hanzo kala itu akan mengambil air di sebuah sungai yang cukup jauh dari rumahnya itu. Ibunya yang mendengar anak bayinya itu terus menangis. Akhirnya dia pun kini menghampirinya. Di dalam rumah tersebut dia merasa sangat kedinginan dan terdengar suara gaduh di luar rumahnya itu. Melihat itu, ibunya langsung menyembunyikan bayinya tersebut dan ternyata itu adalah Bi-han. Dia mencari Hanzo, namun istrinya itu tidak memberitahunya. Dan seketika tangan Bi-han mengeluarkan es. Hanzo yang mendengar teriakan istrinya bergegas menghampirinya. Dia mendapati istri dan anak sulungnya itu telah mati dengan luka tusukan es di punggungnya. Kini prajurit dari klan Lin Kuei datang. Hanzo yang sudah marah membunuh mereka satu persatu dengan sangat brutal. Lalu kini dia menggunakan kunai dan seutas tali untuk menyerang mereka. Bi-han menunggu Hanzo. Misi Bi-han di sini adalah melenyapkan seluruh keturunan dari Hanzo Asashi. Diketahui kalau klan dari Bi-han yaitu Lin Kuei berasal dari Tiongkok, sedangkan Hanzo Asashi dari klan Shiraryu berasal dari Jepang. Dan dimulailah pertarungan yang akan membuat sejarah dan akan menjadi cerita untuk di masa depan. Namun sayang, Hanzo harus kalah dan dia ditusuk oleh senjata kunai milik dia sendiri. Hanzo berucap di kata terakhirnya, "Ingatlah wajah ini," dan dia pun terjatuh. Tapi di sini Hanzo masih hidup. Dia mendengar anak bayinya itu menangis. Dengan sisa hidupnya dia mencoba menggapai, tapi apalah daya, di sini mayat Hanzo terbakar dengan sendirinya dan menghilang. Beberapa saat kemudian datanglah Raiden dengan teleportasinya. Dia membawa kunai senjata miliknya Hanzo dan keturunan terakhir Hanzo yang masih selamat dan dia pun pergi. Lanjut cerita, dia adalah Cole Young yang kita tahu dia adalah seorang petarung MMA. Istrinya Cole yang bernama Ali mempersiapkan segala sesuatunya untuk dia bertarung. Tak hanya itu, Cole juga didampingi seorang mediator dan anak putrinya. Di saat itu juga Jack menonton pertandingan tersebut. Tapi sayang, Cole harus kalah di pertandingan tersebut. Shin berpindah ke dimensi Outworld. Dia adalah dulunya Bi-han dan berubah menjadi Sub-Zero. Dan dia adalah kaisar di dimensi Outworld yang bernama Shang-Tsung. Di sini Sub-Zero menganggap kalau keturunan dari Hanzo telah mati semuanya di waktu terdahulu. Petarung dari Outworld hanya butuh satu kali kemenangan untuk bisa membuka gerbang menguasai bumi. Tapi sebuah ramalan mengatakan pertarungan ke-10, petarung dari Outworld akan kalah. Di sini Kaisar Shang-Tsung sedikit resah dan mengutus Sub-Zero untuk membunuh sisa para petarung dari bumi. Yang tentu saja itu melanggar aturan turnamen di Mortal Kombat. Dan Shang-Tsung menentang aturan dari Dewa Tetua. Di lain sisi, Cole didatangi seorang pria yang bernama Jack. Jack tertarik dengan tato yang ada di dadanya Cole Young. Tapi di sini putrinya berkata kalau itu bukanlah tato, tapi itu adalah tanda lahir. Sebenarnya di sini Jack sudah tahu tentang tanda tersebut dan dia sebenarnya sedang mengawasi Cole Young.
Saat mereka sedang makan di sebuah restoran cepat saji, di malam itu tiba-tiba hujan salju, yang padahal itu adalah bulan Juli. Dan ternyata itu adalah ulah dari Sub-Zero. Jack yang tak jauh dari mereka kini membawa mereka kabur. Di sini Jack menunjukkan sebuah tato naga yang sama dengan Cole. Kalau tato itu adalah sebuah tanda dan undangan kalau dia dan Cole adalah orang terpilih. Tapi di sini Cole masih belum mengerti yang sebenarnya. Karena waktu yang sangat singkat, lalu Jack menyuruh Cole lari bersama keluarganya. Dan dia juga menyuruh Cole untuk menemui Sonya Blade agar Cole tahu yang sebenarnya. Dan Jack di sini akan menghadapi Sub-Zero. Tapi Sub-Zero terlalu tangguh untuk Jack. Dengan kekuatan esnya Sub-Zero, tangan Jack membeku dan pecah. Cole kini menemui Sonya Blade. Cole mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan apa maksud dari tanda naga yang ada di dalam dadanya dan sama persis dengan tanda yang ada di tubuhnya Jack. Di sini Sonya Blade menjelaskan kalau tanda itu adalah sebuah undangan. Kalau orang yang mempunyai tanda tersebut harus mengikuti sebuah turnamen pertarungan besar yang bernama Mortal Kombat. Sonya juga menjelaskan kalau orang yang menyerang dia adalah petarung dari di dimensi Outworld. Dan kini banyak petarung bumi yang sudah pada mati. Cole juga bertemu salah satu petarung bumi lainnya yang mempunyai tanda yang sama yang bernama Kano. Tapi di sini Sonya Blade sendiri tidak mempunyai tanda naga tersebut. Namun tiba-tiba sesuatu terjadi. Mereka kini didatangi makhluk reptil yang dikirim oleh Samsung. Reptil itu bisa berkamuflase. Dan akhirnya, Kano berhasil membunuh makhluk tersebut. Di sini Cole sekarang percaya kepada Sonya. Sonya sendiri adalah mantan pasukan khusus, dan kini dia terlibat dalam pertarungan Mortal Kombat tersebut. Karena dialah yang meriset dan mengumpulkan para petarung bumi untuk memenuhi undangan pertarungan di Mortal Kombat. Rencana mereka selanjutnya harus pergi ke Kuil Raiden dan harus berlatih di sana sebelum pertarungannya dimulai. Dan juga mereka yang mempunyai tanda tersebut harus membuka arcananya masing-masing. Arcana itu sendiri adalah keunggulan atau ilmu dari setiap masing-masing para petarung Mortal Kombat. Di sini Kano mengetahui kuil tersebut dan mereka bertiga pun menuju ke kuil tersebut. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan Liu Kang, salah satu petarung dari bumi. Kekuatan Liu Kang sendiri adalah dengan api naganya. Dan akhirnya mereka sampai ke kuil tersebut. Di sini juga kita diperlihatkan gambar-gambar sejarah di mana pertarungan Mortal Kombat sudah ada ribuan tahun lalu. Pertarungan Mortal Kombat sendiri dikenal dengan kekejian dan brutalitinya. Dan ternyata Jack sudah berada di kuil tersebut yang dibawa oleh Liu Kang. Dan kini terlihat kedua tangan Jack sudah hilang. Mereka lalu dipertemukan kepada Dewa Raiden. Bisa disebut Dewa Raiden adalah ketua dari para petarung bumi. Di sini Raiden sudah tahu kalau Cole belum siap untuk bertarung. Dan juga Sonya yang tidak mempunyai tanda naga. Dan ternyata Sub-Zero muncul bersama Samsung di kuil tersebut dan menyerang Liu Kang. Namun datang petarung bumi lainnya yang bernama Kung Lao. Kung Lao dan Liu Kang adalah bersaudara. Di sini di pihak Outworld akan membunuh para petarung bumi. Namun Raiden datang menghadang dan memasang perisai dari tongkat tersebut. Raiden tahu kalau petarung yang belum siap untuk melawan mereka.
Dan di sini mereka, para petarung bumi, mulai berlatih dan harus membuka arcananya mereka masing-masing. Kung Lao dan Liu Kang telah terbuka arcananya, dan tersisa tinggal Kano dan Jack dan Cole yang masih harus berlatih. Di sini Sonya tidak mempunyai tanda tersebut dan memisahkan diri. Sebenarnya kasihan juga guys, jiwa petarungnya ada, cuman sayang dia tidak ada kesempatan tersebut. Dan tak lama pun Jack tersadar dari komanya. Cole berusaha berlatih dan mencoba membuka arcananya, namun selalu gagal. Begitupun dengan Kano dan Jack, mereka belum bisa membuka arcana dalam diri mereka. Dan saat mereka makan malam bersama, di sini Kano dan Liu Kang malah beradu mulut. Nampaknya Liu Kang dan Kung Lao hanya memancing amarah dari Kano sendiri. Dan benar saja, Kano harus marah untuk bisa membuka arcananya sendiri. Kini dia bisa menembakkan laser di matanya tersebut. Di sini Cole terus berusaha berlatih dengan berbagai cara, tapi tetap saja dia tidak bisa. Lalu Raiden datang dan berkata kalau Cole telah gagal dan tak layak untuk ikut dalam pertarungan Mortal Kombat. Di sini juga terungkap kalau sebenarnya Cole Young adalah keturunan dari Hanzo Hasashi. Sesaat dia mati, Hanzo turun ke Netherrealm atau neraka terdalam untuk mencari balas dendam tanpa henti. Dan keturunan Hanzo masih tersisa. Raiden yang menyembunyikan keturunan dari Hanzo supaya tidak diketahui oleh petarung Outworld. Dan itulah alasan kenapa Cole Young mempunyai tanda tersebut. Karena itu tanda yang turun-temurun berabad-abad dari nenek moyangnya yaitu Hanzo Hasashi. Dan kini Raiden kecewa dan menyuruh Cole Young untuk pulang melalui petir teleportasinya. Di lain scene, di kubu Samsung, para petarungnya telah bersiap. Wanita bersayap ini bernama Nitara dan dia Kabal. Dan juga Jenderal Reiko dengan palu besarnya. Dan wanita ini bernama Milea. Tak lama datang petarung lainnya, dia bernama Pangeran Goro yang memiliki 4 tangan. Si Kabal menemui Kano yang ternyata mereka mengenal satu sama lain. Mereka punya sejarah yang panjang di waktu terdahulu. Kini dia mempengaruhi Kano untuk berpihak kepada Kaisar Samsung. Kabal menjanjikan kalau dia ada di pihak Samsung, Kano akan menjadi kaya raya dan punya kekuasaan. Dan tawaran itu tidak bisa Kano tolak. Dan Kano menghancurkan perisai dari Raiden. Yang kini petarung dari Outworld bisa masuk ke kuil tersebut. Cole yang kini ada di rumah bersama anak istrinya, dia kedatangan tamu yang dimana dia adalah Pangeran Goro. Di kuil Raiden sendiri, mereka kini saling bertarung antara petarung bumi dan petarung Outworld, yang padahal turnamen Mortal Kombat itu sendiri belum dimulai. Di sini sang kaisar ingin memastikan kemenangannya dengan membunuh para petarung bumi terdahulu sebelum Mortal Kombat dimulai. Cole Young sendiri kini bertarung dengan Pangeran Goro. Dalam pertarungan tersebut, yang harus mati duluan adalah Nitara yang harus terbelah kepalanya oleh topi Kung Lao yang berubah menjadi seperti mesin pemotong. Sadis. Cole yang tak berdaya melawan Goro, kini dia melihat anak dan istrinya akan diserang. Dan ternyata itu malah membuka arcana dari Cole Young sendiri. Tubuhnya itu langsung berubah. Sebenarnya itu perubahan yang klasik banget ya. Setelah keluarganya terancam baru deh OP. Tapi lanjut aja ya. Dan kini dia mengeluarkan senjata yang ada di dalam tangannya tersebut. Dan si Goro pun harus keluar ususnya dan modal. Terakhir, Jack pun kini bisa membuka arcana yang ada di dalam dirinya dan merubah lengan robotiknya menjadi lebih kuat. Raiden membuka jalan teleportasinya untuk Cole agar dia kembali ke kuil. Namun sayang, Kung Lao harus terhisap oleh sihir dari Samsung yang membuat dia kini harus tewas. Cole dan Liu Kang pun pergi melalui petir teleportasi. Mereka dibawa ke alam poin, di mana itu adalah pertengahan antara batas bumi dan Outworld. Yang di sini Samsung tidak akan bisa mengikuti mereka. Di sini Raiden memberikan senjata yang dipakai terakhir oleh Hanzo Hasashi, yang dimana masih ada percikan darah dari Hanzo Hasashi sendiri. Menggunakan senjata tersebut, Cole akan dibantu oleh roh dari Hanzo Hasashi. Dan kini mereka pun harus bertarung secara terpisah untuk bisa menguasai pertarungan tersebut. Jack yang akan melawan Reiko, dan Sonya
yang akan melawan Kano yang kini berbelot ke pihak Samsung. Dan Cole dan Liu Kang akan melawan Milea dari Kabal. Dan Sub-Zero sendiri adalah lawan terakhir yang mereka akan lawan bersama. Jack bertarung cukup sengit di sini dan akhirnya dengan fatality-nya yang menghancurkan kepala Reiko. Sonya di sini bertarung dengan cerdas. Dia tahu kalau dirinya tidak mempunyai kekuatan super. Dan Kano harus tewas oleh pot bunga. Dan otomatis tanda dari Kano itu kini berpindah kepada Sonya Blade. Di lane scene kini tersisa Cole dan Liu Kang yang masih bertarung melawan Kabal dan Milea. Liu Kang akhirnya berhasil membunuh Kabal dengan fatality-nya yang adalah api naga yang keluar dari tangannya. Dan kini Milea masih bertarung dengan Kolyong. Dan datanglah Sonya membantu, yang kini mempunyai kekuatan laser di tangannya itu. Dan Milea pun tewas dengan perutnya yang bolong akibat tembakan laser dari Sonya. Ternyata Sub-Zero datang ke rumahnya Ali yang adalah istri dari Kolyong. Sub-Zero menunjukkan gelang milik putrinya itu kepada Cole dan membawa Cole ke sebuah tempat yang dimana kini ruangan itu sudah diselimuti es dan terlihat Ali sudah terbungkus es bersama putrinya. Dan akhirnya kini pertarungan antara Kolyong melawan Sub-Zero. Kekuatan dari Sub-Zero sendiri sangat luar biasa guys. Dia bisa membekukan lawannya dalam sekejap saja. Dan saat senjata Hanjo itu digunakan, yang terkena goresan dari darahnya Kolyong itu kini bereaksi. Dan saat Sub-Zero akan menusukkan senjata tersebut, dia terkena kunai dari Hanjo Hasashi. Dan ternyata kini dia ada di belakangnya. Hanjo yang kini menggunakan Jira Scorpionnya izin sebentar dari neraka hanya untuk membalaskan dendamnya kepada Sub-Zero. Dan pertarungan paling dinanti pun dimulai. Ini adalah lawan yang sepadan untuk Sub-Zero. Dia membuka maskernya lalu berkata, "Ingat wajah ini." Lalu Sub-Zero mengeluarkan pedang esnya. Dan kini Scorpion pun dibantu oleh Kolyong. Dengan kekuatan apinya, dia, Scorpion, berhasil keluar dari jebakan es tersebut. Dan Ali pun kini juga tersadar. Sub-Zero dengan sisa tenaganya masih bisa melawan. Kini Sub-Zero sudah tak berdaya. Scorpion lalu menggunakan jurus fatality-nya dengan mengeluarkan api di mulutnya dan Sub-Zero pun terbakar. Dan Sub-Zero pun mati. Scorpion hanya berpesan jagalah keturunannya. Lalu dia dengan gelombang apinya pun pergi. Beberapa saat kemudian datanglah Raiden bersama dengan yang lainnya. Di sini Raiden terkagum dengan Kolyong, namun ternyata Samsung datang. Dan di sini terlihat mayat dari petarung Outworld diselimuti asap hitam pekat. Dan di sini Samsung berjanji akan membawa pasukannya kembali. Tapi di sini Raiden mengeluarkan teleportasi petirnya yang membuat Samsung kembali ke dimensi Outworld. Di sini para petarung bumi menang, namun semua itu belum berakhir. Raiden akan membuat ulang daftar petarung bumi dan film pun selesai. Oke guys, jadi itulah alur cerita film Mortal Kombat 2021. Cukup menarik ya, tapi kalau boleh gue bilang, pendekatan dari karakter itu sendiri masih kurang ya. Kalau dalam segi pertarungan dan CGI-nya sih udah keren parah.
Oke, semoga kalian terhibur dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Salam dari saya dan